Nama saya Hovifah Dinurmala, NPM 19130530662, nomor absen 18, kelas semester 7E, PGSD Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang karya sastra. Tapi, kita akan membuat sebuah podcast yang menarik, inovatif dan kreatif, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sastra anak di sekolah dasar. Oke, baik, kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama. Menurut kakak, pengertian sastra anak itu seperti apa? Oke, pengertian sastra anak itu adalah suatu karya yang diciptakan untuk anak-anak. Dengan karya tersebut, maka terciptanya kesenangan dan menumbuhkan imajinasi kehidupan anak-anak yang mereka miliki sendiri. Selain pengertian, tentunya sastra anak ini memiliki ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu bahasanya yang sederhana. Ciri yang kedua yaitu pemilihan kata mudah dipahami oleh anak-anak. Lalu ciri yang ketiga, sastra anak ini disesuaikan dengan perkembangan dan usianya. Misalkan anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu termasuk umur ataupun kelasnya yaitu kelas yang rendah. Jadi sastra anak yang kita berikan atau ciri-ciri sastranya itu yang disesuaikan dengan usianya. Begitu pula untuk anak kelas 4, 5, dan 6 yang sudah termasuk kelas tinggi itu harus disesuaikan juga. Terus untuk ciri yang selanjutnya yaitu sastra anak itu dapat dikaitkan dengan lingkungan kehidupan anak. Contohnya apabila suatu lingkungan anak-anak itu sedang panen, kita dapat mengangkat cerita tentang petani. Sehingganya ada kaitan dengan cerita dan lingkungan kehidupan anak. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis karya sastra. Karya sastra ini memiliki dua jenis karya sastra. Yang pertama yaitu sastra imajinatif atau cerita fiksi, di mana karya ini dihasilkan dari proses imajinasi oleh pengarangnya. Contohnya cerpen, puisi, cerita rakyat, fabel, dan mitos. Dan untuk jenis sastra yang kedua yaitu sastra non-imajinatif atau non-fiksi. Sastra ini biasanya mengutamakan keasliannya, contohnya biografi, sejarah, buku-buku motivasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan pribadi kakak mengenai penerapan pembelajaran sastra di sekolah dan dikaitkan dengan teori seperti apa? Baik, terima kasih. Menurut pandangan saya, penerapan pembelajaran sastra di sekolah dalam dunia pendidikan itu diterapkan beriringan dengan pengajaran bahasa. Sehingganya, sastra dan bahasa ini saling berkaitan karena sastra dan bahasa ini memiliki aspek yang sama, yaitu aspek mendengar, menyimak, berbicara, dan menulis. Karena keterkaitan aspek tersebut, sastra dan bahasa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Selain itu, menurut teori taksonomi Bloom, penerapan pembelajaran sastra di sekolah itu pada hasil belajar dapat dikaitkan dengan tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada ranah kognitif, pada pembelajaran sastra, anak diajak untuk berpikir dan menganalisis sastra apa yang mereka gemari sesuai usianya, dapat sastra fiktif ataupun non-fiktif. Nah, anak diajak untuk bersama berpikir dan menganalisis apa sih kegemarannya, apa sih yang mereka inginkan untuk mempelajari lebih dalam. Sedangkan untuk ranah afektifnya yaitu menilai sikap siswa ataupun peserta didik dalam pemilihan ataupun analisisnya dalam proses tersebut, sikap yang mereka tunjukkan itu seperti apa. Nah, untuk ranah yang ketiga, ranah psikomotorik, yaitu menilai keterampilan siswa dalam pembelajaran sastra seperti membuat cerpen, puisi, ataupun cerita rakyat. Nah, kita dapat melihat, dapat menilai dalam pembelajaran sastra di sekolah tersebut ketiga ranah tersebut, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana pandangan kakak terkait pentingnya pembelajaran sastra untuk peserta didik? Oke, pandangan saya tentang pentingnya pembelajaran sastra untuk peserta didik dalam dunia pendidikan tentunya sangat penting. Kenapa? Karena pembelajaran sastra itu berfungsi untuk media pendidikan sekaligus hiburan dalam proses pembentukan karakter, kepribadian emosi, kecerdasan emosi, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa anak. Dengan pembelajaran sastra ini, peserta didik dapat membentuk suatu watak, menambah pengetahuan bahasanya dengan berbagai cerita, puisi yang telah mereka ketahui. Selain itu, pada pembelajaran sastra anak ini, peserta didik dapat dibebaskan memilih mana yang mereka sukai, sehingga secara tidak langsung kita sebagai calon pendidik itu mengetahui apa kegemarannya dan dapat dikaitkan dengan watak mereka itu seperti apa. Selain itu, misalkan kita menerapkan karya sastra tentang drama. Nah, tersebut kita dapat menilai keseharian anak di kelas untuk dikaitkan ataupun dicocokkan dengan pemeran-pemeran yang akan kita angkat dalam pembelajaran tersebut. Nah, hal tersebut dapat membuat kita sebagai pendidik itu mengetahui watak dan mengontrol emosi peserta didik, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran sastra untuk peserta didik di sekolah ini tentunya sangatlah penting. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana kakak di masa depan dalam mengajarkan sastra anak di sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Rencana saya apabila saya sudah menjadi pendidik di masa depan dalam mengajarkan sastra anak di sekolah yaitu yang pertama, saya akan membuat rencana pembelajaran seperti silabus dan RPP sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Misalkan saya akan mengambil contoh materi tentang drama. Nah, tentunya saya akan membuat RPP yang mengasah kemampuan siswa baik C1, C2, C3, C4 hingga C6 baik kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mengasah kemampuan siswa tentang drama dan berkaitan dengan sastra. Selanjutnya, saya akan menggunakan model, metode, media, dan pendekatan yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Misalkan saya membuat materi tentang drama. Nah, saya akan menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning atau project based learning. Nah, itu dapat saya kaitkan. Selanjutnya pendekatannya dapat pendekatan query. Medianya saya dapat menggunakan media audio visual. Oke, selanjutnya yaitu rencana saya membuat suasana kelas yang menyenangkan. Kita dapat melakukan ice breaking seperti tepuk semangat, semangat. Nah, ataupun yang lainnya yang menggugah semangat siswa ataupun permainan-permainan yang membuat fokus dan suasana kelas yang tidak membosankan. Nah, selanjutnya saya akan membebaskan siswa dalam pemilihan karya sastra. Misalkan saya kan sudah menentukan tentang drama. Nah, anak-anak ataupun peserta didik itu dapat menentukan drama yang mereka sukai, komedi, romance, ataupun yang lainnya. Saya serahkan kepada peserta didik. Saya bentuk kelompok-kelompok, misalkan yang suka romance saya kelompokkan dengan yang suka romance, yang suka komedi saya kelompokkan dengan yang suka komedi. Dengan hal tersebut saya akan mengetahui watak ataupun kepribadian siswa itu lebih condong kemana, ke romance ataupun ke komedi. Nah, selanjutnya setelah mereka memilih, saya akan mengarahkan peserta didik itu dengan materi-materi pembelajaran yang saya berikan. Misalkan saya akan memberikan LKPD tentang drama-drama dan yang lainnya yang membangun pengetahuan peserta didik tentang karya sastra yang mereka telah pilih gitu. Dan hal-hal yang mereka tidak ketahui itu dapat bertanya secara langsung pada saya saat pembelajaran ataupun tidak pada jam pelajaran. Yang penting itu dalam ranahnya kita belajar bersama.
Nah, untuk selanjutnya, setelah mereka mengetahui, mereka paham tentang yang mereka ambil, saya akan membuat pentas kecil di dalam kelas untuk dramanya. Misalkan saya akan menerapkan drama tentang komedi. Nah, di mana misalkan ada yang berperan sebagai stand up komedi, yang lainnya sebagai penonton, ataupun cerita-cerita yang mengangkat unsur komedi di dalam kelas di kelompok yang memilih tentang drama komedi. Dengan seperti itu, siswa belajar materinya, belajar proses pembuatan naskah, terus habis itu peserta didik juga belajar bagaimana mengimplementasikan tokoh-tokoh yang mereka telah buat. Nah, yang puncaknya yaitu dia mengimplikasikan ataupun menerapkan semuanya yang mereka pelajari dalam penerapan drama tersebut. Pertanyaan terakhir, seperti apa implikasi atau penerapan apresiasi sastra anak di sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu apa itu pengertian dari apresiasi sastra di sekolah. Apresiasi sastra di sekolah adalah berkaitan dengan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan menikmati karya sastra yang telah mereka pelajari. Selain itu, bagaimana pengimplikasiannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Contohnya, ketika peserta didik belajar salah satu jenis karya sastra fiksi tentang cerita anak, bawang merah dan bawang putih. Dalam cerita tersebut, anak dapat mengambil hikmah ataupun amanat dari ceritanya tentang karakter yang baik dan karakter yang buruk. Selain itu, pementasan di sekolah tentang drama ataupun pementasan karya seni yang berhubungan dengan karya sastra anak itu juga termasuk dari implikasi ataupun penerapan karya sastra di sekolah. Mungkin itu saja podcast yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham tentang sastra anak di sekolah. Selamat bertemu kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.